Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Mahfadya Karim, CGP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Malang. Dengan pengajar praktek Ibu Susana Eka Dewi dan fasilitator Ibu Dr. Anda Sri Suweni. Dapat sebuah kutipan yang berbunyi, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Untuk tujuan pembelajaran khusus, di mana CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajarinya. Adapun untuk pertanyaan pemantik untuk sesi pembelajaran ini adalah: yang pertama, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Yang kedua, bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya? Dan yang terakhir, bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapannya? Berikut adalah jawaban dari kalimat pemantik yang pertama. Yang pertama, tingkat kebutuhan belajar murid yang berbeda, di mana hal ini dapat dilihat dari kesiapan belajar, minat, dan profil murid. Yang kedua, tidak semua murid harus diuji dengan kompleksitas yang sama. Tidak semua murid yang memiliki kemampuan rendah harus disamakan bentuk soal dan kompleksitasnya dengan murid yang berkemampuan tinggi. Yang ketiga, kemajemukan pola pelayanan pembelajaran. Murid lebih mendapatkan ruang belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Untuk yang terakhir adalah lingkungan belajar yang menyenangkan bagi murid, di mana terciptanya rasa percaya diri dalam diri murid sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Adapun untuk jawaban pada kalimat pemantik yang kedua adalah sebagai berikut. Sedang untuk kalimat pemantik yang terakhir, dengan jawaban pembelajaran berdiferensi bukanlah suatu proses pembelajaran yang mudah. Apalagi bagi saya yang baru mengenal dan sebatas mengetahuinya. Banyak sekali bentuk perubahan yang harus dirubah dari pola pikir dan pola perilaku sebelumnya. Terdapat beberapa cara yang saya lakukan untuk menstabilkan sikap agar tetap berada dalam nilai positif. Di antaranya adalah: yang pertama, meluruskan niat untuk melakukan perubahan atau refleksi, di mana niat yang kuat dan lurus untuk melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang kedua adalah menstabilkan perubahan pada pola pikir terhadap pembelajaran berdiferensi. Selanjutnya, memotivasi diri sendiri untuk tetap konsisten. Dan yang terakhir, memandang keseluruhan adalah kewajiban dan sebuah tanggung jawab. Adapun koneksi antar materi pada kali ini adalah adanya filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif, dan yang terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana semua pembelajaran bertujuan untuk berpihak pada murid. Adapun salah satu definisinya adalah suatu usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Adapun pada pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan beberapa cara. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Selanjutnya, menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang keempat adalah menyusun RPP berdiferensiasi, dan yang kelima adalah pelaksanaan pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Pada kesiapan belajar, di sini kapasitas murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru seperti mendasar atau transformatif, konkret atau abstrak, sederhana atau kompleks, terstruktur atau terbuka, dan lain sebagainya. Untuk poin minat murid diantaranya adalah meningkatkan motivasi murid untuk belajar,
kemudian mendemonstrasikan keterhubungan antara semua pembelajaran. Kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Pada diferensiasi konten, guru memvariasikan sumber bahan ajar, bisa berupa teks, video, poster atau gambar, rekaman, presentasi, dan lain sebagainya. Pada diferensiasi proses, guru dapat memvariasikan seperti metode pembelajaran, bisa discovery, project based learning, problem based learning, atau yang sebagainya. Untuk pembelajaran bisa berupa diskusi, ceramah, atau role playing. Sedang untuk diferensiasi produk, guru memodifikasi tagihan produk yang dihasilkan murid sesuai minatnya, bisa berupa video, laporan, presentasi, praktikum, atau infografis. Selanjutnya, bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari. Yang pertama, keterkaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, keterkaitan nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, keterkaitan antara visi guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir, keterkaitan antara budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pembelajaran berdiferensiasi memberikan perubahan pada pola pikir guru dalam memberikan pelayanan pembelajaran kepada murid. Perubahan pola pikir tersebut merupakan dampak dari adanya kemauan untuk belajar dalam memahami tingkat kebutuhan murid yang terdiri dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil pelajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses pembelajaran yang memberikan keleluasaan bagi murid untuk mengeksplor gaya belajar, tingkat pemahaman awal dengan pemahaman baru, dan mengembangkan minat sesuai dengan kemampuan diri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.